前来拜见荣先生。客气什么？有夫为了袁家亲赴松江，大恩在前，何必如此难为？怎么？这不给荣先生丢人吗？放肆！回去谢你自己的女人吧。哎，元甲，师娘。您不是霍元家的？别，这是不合适，不合适。Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Arif Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Heroes 2020 episode 34 dan 35. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Tuan Rong memarahi teman-temannya karena telah menganggap istri Huayanjia perempuan murahan yang mudah digoda. Tuan Rong sendiri sangat menghormati istri Huayanjia. Dan di dalam hatinya yang paling dalam, ia pun ingin menjadi saudara sesumpah dengan Huayanjia. Lalu di hadapan teman-temannya sendiri pun, ia mengakui sangat mengagumi Huayanjia atas keberhasilannya mengambil kepala Wangwu dari tahanan orang barat. Teman-temannya pun lalu meminta maaf. Kemudian penjaga masuk memberitahu Tuan Rong bahwa ada tamu yang mengaku penyelamatnya di masa lalu. Tuan Rong pun lalu bergegas menemuinya. Di sana, Paman Zuo mengenali penyamaran Tuan Rong. Paman Zuo pun marah-marah. Ia berpikir Tuan Rong pasti punya niatan jahat karena malam-malam menyusup ke rumah orang. Penjaga lalu memberitahu lagi bahwa Tuan Rong datang tidak sendiri. Paman Zuo pun langsung menyuruhnya untuk mencari yang satunya. Saat penjaga mau pergi mencari, Huayanjia menampakkan dirinya. Lalu Tuan Rong menjelaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk berterima kasih karena seharian mereka telah ditolak masuk. Namun Paman Zuo tidak mempercayainya. Ia malah mengancam Huayanjia dengan pistol. Tuan Rong lalu menyuruh Paman Zuo untuk menurunkan pistol tersebut. Ia lalu mengajak Huayanjia ke ruangannya. Di dalam ruangan Tuan Rong, Huayanjia meminta maaf atas kesalahannya. Lalu ia pun mengakui bahwa kedatangannya ke sini awalnya ingin menyerang Tuan Rong. Namun saat ditanya alasannya, Huayanjia tidak mau menjawab. Dan dari situlah Tuan Rong jadi pesimis dengan Huayanjia. Tuan Rong lalu memanggil Paman Zuo untuk menyiapkan makanan buat tamunya itu. Kemudian di saat makan, Tuan Rong mengakui bahwa silat elit akan berkembang dan menjadi nomor 1 di kota Shanghai. Itu semua berkat kombinasi hebat antara Huayanjia yang merupakan petarung hebat dan juga Nong Jingsun orang terpelajar yang pintar. Lalu Tuan Rong mencoba membeli perguruan silat elit agar impian menjadi perguruan nomor 1 di kota Shanghai segera terwujud. Nantinya Huayanjia dan Tuan Rong bisa bekerja untuk dirinya. Mereka juga bisa merekrut banyak murid lagi agar perguruannya semakin kuat. Tuan Rong bermaksud mau mengendalikan Huayanjia dan juga menguasai pusat bisnis di pelabuhan dengan pesilat-pesilat dari perguruan silat elit. Namun sayangnya, Huayanjia tidak mau menuruti kemauan Tuan Rong. Ia tidak akan menjual perguruan silat elit hanya demi uang, karena tujuan awalnya membuka perguruan tersebut adalah memperkuat tubuh orang Tionghoa agar tidak disebut sebagai orang sakit Asia oleh orang Barat. Huayanjia kemudian segera berpamitan pulang. Saat di perjalanan, ia teringat dengan istrinya yang telah ia marahi habis-habisan.
Huo Yanjia pun segera berlari ke rumah. Namun setibanya di sana, ia hanya melihat Giolan. Pembantunya tersebut memberitahu bahwa Nona Wang berada di rumah sakit. Ia menangis seharian sampai matanya bengkak. Mendengar itu, Huo Yanjia langsung berlari ke rumah sakit. Setibanya ia di sana, ia melihat istrinya sedang merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia pun tidak mau mengganggu. Di pagi harinya, Huo Yanjia menemui istrinya. Ia lalu meminta maaf. Sang istri yang penuh belas kasih langsung memaafkan suaminya itu. Mereka pun lalu pulang. 行凶成功，那便好。还一直照看着我娘。 Huo Yanjia yang melihat istrinya kecapean segera memesan kendaraan. Namun istrinya menolak. Ia lebih memilih untuk berjalan kaki. Huo Yanjia tidak tega melihat itu. Lalu ia pun menawarkan dirinya untuk menggendong sang istri. 来啊！ Xin berpindah ke Chenzhen. Saat itu ia dibebaskan dari penjara. Sipir penjara memberitahu bahwa Huo Yanjia lah yang telah memohon untuk membebaskannya. Selain itu, Huo Yanjia juga telah menguburkan gurunya di bukit tempat gurunya bertarung terakhir kali. Lalu Chenzhen segera berlari ke makam gurunya. Setibanya di sana, ia berteriak, apakah Huo Yanjia yang telah membunuhnya? Karena bukti-bukti di pengadilan semuanya menunjukkan Huo Yanjia tidak bersalah. Ia pun lalu mencurigai Jiu Xi sebagai pembunuh gurunya itu. Tak lama setelah itu, Jiu Xi pun muncul lagi. Kali ini ia berpura-pura baru bertarung dengan Huo Yanjia untuk membalas kematian Sun Wuji. Namun ia kalah hingga menyebabkan kakinya patah. Jiu Xi lalu mencoba meyakinkan Chenzhen bahwa dirinya tidak bersalah. Ia memberikan pisau kepada Chenzhen agar membunuhnya, supaya ia percaya. Namun saat mau ditusuk, Jiu Xi sama sekali tidak menghindar. Hal itu membuat Chenzhen percaya bahwa Jiu Xi tidak bersalah. Setelah itu, Jiu Xi menghasut Chenzhen agar segera membalas kematian Sun Wuji. Singkat cerita, ibu Huo Yanjia berhasil sembuh dari penyakitnya. Ia lalu dibawa pulang. 爷说的是真的，娘，那是咱兄弟客套。哎呀， Sementara itu di depan perguruan silat elit, Dayo dan Zhenzhen sedang menyeleksi calon murid baru. Namun tanpa mereka sadari, Chenzhen sedang mengawasi mereka. 打我！ 回去吧。 Tidak lama setelah itu, Chenzhen pun menghampiri mereka. Ia pun berlutut sambil membawa ayam. Kemudian Tuanong pun keluar. Lalu ia pun memohon pada Zhenzhen, Dayo dan Tuanong agar menerimanya sebagai murid. Namun mereka bertiga menolaknya dan menyuruh Chenzhen agar segera pergi. Chenzhen yang keras kepala tetap kekeh berlutut dan terus memohon agar menerimanya. Sampai-sampai Zhenzhen yang sudah emosi menendangnya hingga ayam yang dibawa Chenzhen hancur. Namun ia tak menyerah. Chenzhen memungut ayam itu lalu berlutut kembali. 你捧着它做什么？我知道。要不，我们……晨晨，话我已经说得很清楚了。 Tidak lama setelah itu, Huo Yanjia dan lainnya tiba di rumah. Chenzhen lalu memohon pada Huo Yanjia sendiri untuk menerimanya sebagai murid. Ia pun meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Chenzhen lalu memberikan ayam itu pada Huo Yanjia sebagai permintaan maafnya. Huo Yanjia tanpa rasa curiga dan takut apakah ayam itu diracun atau tidak, langsung memakannya. 元甲不可，师傅，真生，快把机器。这样岂不可惜？哎，师傅别吃了。 Tuanong dan Zhenzhen yang melihat itu malah ketakutan.
Mereka berpikir ayam itu sudah diracun oleh Zhen Zeng. Namun Huayangjia tetap santuy. 娘，走，咱进屋吧。 Lalu ia pun menerima Chen Zhen sebagai murid barunya. 我给您磕头。好。 Setelah itu, Tuanong dan Huayangjia berdebat. Tuanong tidak setuju dengan keputusan Huayangjia ini karena menerima Chen Zhen sebagai murid. Tuanong menduga kedatangan Chen Zhen hanya untuk balas dendam. Ia pun takut keluarga lain kena imbasnya dengan keputusan Huayangjia ini. Namun Huayangjia yang keras kepala tidak peduli dengan pendapat Tuanong. Ia tetap kekeh akan menjadikan Chen Zhen murid barunya. Setelah perdebatan itu, Tuanong memanggil Zhen Zeng dan juga Dayo. Mereka diberi tugas untuk mengawasi Chen Zhen demi keselamatan keluarga lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Chen Zhen sedang membawa air panas ke kamar gurunya. Saat tiba di depan kamar gurunya, Zhen Zeng yang sedang berjaga memergokinya. Mereka lalu berdebat hingga membuat Huayangjia keluar. Huayangjia lalu menanyakan pada mereka, kenapa ribut-ribut di malam hari? Chen Zhen lalu menjawab, ia hanya bermaksud membawakan air panas untuk cuci kaki gurunya. Namun Zhen Zeng menuduh yang macam-macam. Huayangjia lalu meminta Chen Zhen meninggalkan airnya, lalu menyuruhnya agar segera istirahat. Setelah itu, Huayangjia meminta Zhen Zeng agar mengayomi Chen Zhen supaya ia betah di sini. Kemudian saat mencuci kaki, Huayangjia meminta pendapat sama istrinya bahwa dirinya mau meminta tolong pada Tuanong untuk mengajar pendidikan pada murid-muridnya supaya generasi muda lebih smart dan peduli sama negaranya. Huayangjia sebenarnya prihatin saat dirinya di Sonjiang. Magistrat yang merupakan pejabat besar bisa kalah dengan Tuanrong yang punya uang. Dan parahnya lagi, Magistrat merendahkan dirinya sendiri saat berhadapan dengan Dr. Federer yang merupakan orang barat. Ia takut generasi-generasi muda menjadi seperti Magistrat jika tidak diberi pendidikan. Ia ingin Tiongkok lebih baik ke depannya dan para pemimpin bisa adil pada rakyatnya sendiri. Sang istri pun mendukung penuh rencana suaminya itu. Esok harinya Huayangjia menemui Tuanong. Ia pun menceritakan semua rencananya yang telah dibicarakan sama istrinya semalam. Tuanong yang mendengar itu langsung setuju. Ia bahkan akan meminta bantuan sama guru-guru kenalannya untuk membantunya mengajar di perguruan silat elit. Setelah itu mereka mengumpulkan murid-muridnya. Mereka memberitahukan bahwa akan ada pelajaran pendidikan setelah mereka selesai belajar silat. Murid-murid pun menyetujui rencana itu. Mereka juga mengubah semboyan perguruan. Jadilah terpelajar dan mahir dalam kesastraan dan silat. Peduli terhadap tanah air kita dan terus maju. Namun saat itu, Chen Zhen hanya menatap Huayangjia penuh dendam dan tidak memperhatikan sama sekali pidato Tuanong. Saat disuruh mengulang, ia mengucapkan hal lain yang tak sama dengan pidato Tuanong, menyebabkan murid-murid lain menertawainya. Huayangjia pun lalu memanggilnya dan menanyakan kenapa ia tadi begitu. Chen Zhen beralasan bahwa ia tadi teringat gurunya, ia jadi sedih. Ia lalu meminta Huayangjia untuk mengulangi semboyannya. Huayangjia lalu mengatakan akan mengulang semboyan itu setiap hari sebelum mereka berlatih supaya mereka tetap ingat. Setelah itu Chen Zhen menanyakan kapan gurunya itu melatihnya. Namun Huayangjia malah menyuruh Chen Zhen untuk melatih murid-murid baru menggunakan tendangan. Saat Chen Zhen sedang melatih, Zhen Zeng datang dan menyuruhnya untuk membersihkan toilet saja karena yang Chen Zhen ajarkan tidak sama dengan perguruan silat elit.
Selain itu, kakinya pasti kaku karena terlalu lama di dalam penjara. 多谢大师兄把掏茅厕这么好的活交给我。 Sementara itu, gurunya sedang menyiapkan makan ibunya. Di sana sang ibu mengingatkan pada anaknya bahwa Chanzen itu musuh mereka. Ia bisa jadi berpura-pura gabung perguruan silat elit hanya untuk balas dendam. Sang ibu mengatakan bahwa Chanzen tidak boleh tinggal di sini. Dan lagi-lagi, Huayanjia yang keras kepala tidak bisa dikasih tahu. 是娘，您说的不无道理。我先走了啊。 哎，你 Setelah itu, Huayanjia melihat Chanzen sedang membersihkan toilet. 牢房待的时间久了吗？胳膊腿儿都生疏了。我先走了。去吧。 Ia pun lalu memanggil Zhenzeng. Di sana Zhenzeng kena semprot karena menindas juniornya. Lalu sang guru menyuruh Chanzen, Dahayo dan juga Zhenzeng nanti malam berkumpul. Sang guru akan mengadakan acara minum-minum bersama, sekaligus membahas perselisihan 让 mereka. 陈真在精武门找到家的感觉。你和大友一块儿陪陈真一醉方休。什么？陈真和其他弟子不一样。 Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun minum-minum bersama. Di sana sang guru menyuruh mereka agar selalu kompak karena mereka bertiga sekarang sudah seperti keluarga. Namun belum lama mereka minum, Chanzen ternyata sudah mabuk. 今天喝酒，不说这个。来来来，大友说的好。我来。陈真啊，这孙老前辈，你们三个喝一杯坦诚相见，精武门出力。要再耍什么？您放心，我陈真绝无。Huayanjia pun lalu mengangkatnya ke tempat tidur. Setelah itu, saat menjelang subuh, Huayanjia berlatih silat. Sementara Chanzen yang telah siuman terus memperhatikannya. Huayanjia lalu memanggil Chanzen, kemudian mengajak Chanzen untuk berlatih dan menunjukkan kemampuannya. Chanzen pun mengiyakan permintaan gurunya itu. Chanzen lalu meminta bertarung menggunakan senjata. 出来打套拳，陈真是憨傻之辈，不一样。以后怎么教你？我刚才看您打的那套拳，我都不。 Huayanjia pun lalu menyuruhnya untuk mengambil senjata. Saat mau mengambil senjata, tiba-tiba Chanzen menyerang gurunya. Dalam pertarungan itu, Chanzen kelihatan bertarung dengan niatan membunuh, bukan berlatih. 陈真， Singkat waktu, pagi pun tiba. Chanzen saat itu terlambat bangun karena pertarungan tadi malam dengan sang guru. Zhenzeng pun dengan emosi membangunkannya, dan film pun bersambung. 哥，早上喊你起床练功，死活喊不起来。 星辰点点似花朵，凝望是彼此心。 Itulah tadi alur cerita film Heroes 2020 episode 34 dan 35. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Dan juga jangan lupa menonton episode selanjutnya ketika rencana Chanzen yang sebenarnya terbongkar. Sampai ketemu di video berikutnya. 师傅，您逗我，霍家枪